warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 7 dengan judul Negara Hukum. Indonesia adalah negara hukum, yang artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. Menurut Ar-Ramadhani 1990, bahwa negara hukum Indonesia lahir bukan sebagai manifestasi dari tuntutan kebebasan lawan absolutisme, akan tetapi terdorong oleh keinginan baik menuju terwujudnya disepakati bersama. Next, apa sih negara hukum? Hukum merupakan lembaga kemasyarakatan, yaitu merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini disebabkan karena hukum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seluruh warga masyarakat akan ketertiban dan lembaga kemasyarakatan. Hukum jelas berfungsi sebagai pedoman bertingkah laku. Negara hukum juga sebagai alat untuk menjaga keutuhan masyarakat dan sebagai suatu sistem pengendalian sosial. Menurut Sukanto dalam Tukiran Tani Reja 2017. Next, selanjutnya konsep negara hukum. Nah, pada abad ke-19 sampai 20 muncul gagasan mengenai perlunya pembatasan perumusan yuridis atau hukum. Ahli hukum Eropa Barat kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl memakai istilah Rechtsstaat, sedangkan para ahli hukum Anglo-Saxon seperti E.V. Dicey memakai istilah rule of law. Menurut Stahl ada 4 unsur resistance dalam arti klasik, yaitu yang pertama hak-hak manusia, yang kedua pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu, hak-hak trias politika, dan yang ketiga pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan, dan yang keempat peradilan administrasi dalam perselisihan. Next, yang keempat ada konsep negara hukum. Konsep negara hukum di Eropa kontinental. Selanjutnya, konsep negara hukum di Anglo-Saxon. Menurut Ranney 1982 ada 4 prinsip yang terkait dengan pemerintahan demokrasi, yaitu yang pertama kedaulatan rakyat, yang kedua persamaan politik, yang ketiga konsultasi kepada rakyat, dan yang keempat aturan mayoritas. Yang keenam ada konsep negara hukum perumusan para juris. Dalam sebuah simposium negara hukum di Jakarta pada tahun 1966 antara lain diputuskan bahwa sifat negara hukum adalah alat perlengkapannya yang hanya dapat bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk pengadaan aturan itu, atau singkatnya bisa disebut prinsip rule of law. Nah, selanjutnya makna negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Masuknya rumusan ini ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
yakni kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan dalam pasal-pasal. Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh faham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang terakhir ada implementasi hukum di Indonesia sebagai negara hukum. Gustav Radburg, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan. Yang pertama ada Gerechtigkeit atau unsur keadilan, yang kedua ada Gerechtigkeit atau unsur kemanfaatan, dan yang ketiga ada Sicherheit, yaitu unsur kepastian. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi negara hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.